Oke, hey ladies, selamat datang kembali ke Ladimi Book Club bersama dengan saya Vina Oe. Buku yang jadi bahasan adalah Kenalkan Yesus pada Mereka. Dan hari ini kita berada di bab 8. Udah mau selesai ladies, coba lihat nih ya. Ini bab 8, tinggal segini lagi. Kita udah baca segini banyaknya. So you did a good job. Yang udah ikut dari Emotionally Healthy Ladies. Women, sorry, wanita sehat secara emosional, secara emosi. Berarti ini menjadi buku yang kedua. Kalau kita benar-benar selesaikan buku ini ya, berarti tahun 2024 Anda berhasil membaca 2 buku. That's pretty good. Dibanding nggak baca sama sekali, Anda bisa berhasil baca 2 buku paling nggak tahun ini, itu udah hebat banget ladies. So, good job. Selamat, Anda hampir selesai ya. Jadi masih ada bab 9, 10, sama 11. Jadi kalau nggak salah nanti jadwalnya minggu depan bab 9, terus minggu depannya lagi itu minggu terakhir. Jadi 10 sama 11 kita gabung jadi satu ya. Jadi jadwalnya seperti itu. Dan setelah itu ladies bisa berlibur, bisa just enjoy Christmas, bersenang-senang merayakan Natal, ikut Natalan keluarga, Natalan pelayanan, Natalan teman-teman, Natalan sekolah, Natalan ada banyak banget pasti acara Natalnya. I can imagine, saya udah bisa kebayang ladies betapa sibuknya. Ketika kita masuk bulan Desember pasti udah Natalannya udah ngantri. Schedule-nya sudah full. So it's okay. Enjoy it. This is a fun time to be together. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, saya doa dulu ya. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk Ladimi Book Club, untuk para ladies yang berada di call ini Tuhan, dan juga para ladies yang menyaksikan video di YouTube. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus berbicara kepada kami. Engkau yang akan berbicara kepada hati kami, dan Engkau yang akan menjamah hati kami ketika kami sedang mendiskusikan, membahas bab 8 ini Tuhan, tentang kabar baik Injil dan bagaimana kabar baik Injil ini mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk menuntun kami, pimpin kami Tuhan, biar setiap topik pembicaraan memuliakan namamu Tuhan dan akan menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah di tempat ini. We fully rely on you. Kami ingin bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, bab 8. Anggur yang mengajarkan kabar baik. Itu judulnya. Anggur yang mengajarkan kabar baik. Kenapa anggur? Ya, karena ceritanya si Pak Jack ini mengajarkan murid sekolah minggunya dengan membahas parable, kisah pemilik kebun anggur yang pemurah. Dan ini sebenarnya bukan bukan kisah yang sangat I don't think it's very popular. Kayaknya at least for me ya, menurut saya, karena saya juga uh, jarang mendengar kisah ini, parable ini. Dan yang lebih sering saya dengar waktu saya masih ikut sekolah minggu tuh ya orang Samaria yang baik, ya kan, anak yang hilang, koin yang hilang, domba yang hilang, the sower, apalagi ya. Pokoknya jadi dari semua kisah yang diceritakan Yesus, ini paling jarang saya dengar. Oh, perumpamaan tentang talenta ya. Dari semua perumpamaan yang paling jarang saya dengar ini pemilik kebun anggur yang pemurah. Jadi ceritanya menurut pengalaman Pak Jack ketika dia mulai mengajar sekolah minggu, udah ada sistem aturan yang dulunya sudah mulai diterapkan, dan sistem itu adalah sistem reward ya. Jadi setiap kelakuan baik, dan di gereja saya juga sempat sempat diterapkan sistem ini.
Jadi ketika anak membawa Alkitab contohnya ke dalam kelas, yeay, kamu berhasil bawa Alkitab, ini dapat kupon, ya. Berhasil menghafalkan ayat hafalan. Yeay, kamu berhasil menghafalkan ayat hafalan. Kamu dapat kupon. Jadi kupon ini terus dikumpulkan, terus nanti akhir bulan atau setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, I forgot how many, ada hari toko, store day. Di situ mereka bisa beli hadiah. Kayak di time zone gitu loh, ladies. Jadi dapat kupon terus terus bisa beli hadiah. Tapi ini buat sekolah minggu. Terus mereka beli hadiah sesuai dengan kupon yang mereka sudah kumpulkan. Kupon itu kayak uang-uangan. Dan di kelasnya Pak Jack, itu yang sedang terjadi, dan itulah sistem yang sudah diterapkan begitu lama, to the point that sampai anak-anak di sekolah minggu itu, mereka cuma hanya perhatikan untuk mendapatkan kupon, untuk mendapatkan uang-uangan. Jadi pertama kali pajak masuk langsung ditanya itu pajaknya. Jadi Bapak nanti kasih kupon itu kalau dalam kondisi apa aja. Jadi mereka mau tahu rule of the game. Mereka ingin tahu peraturan permainannya gimana supaya mereka bisa mendapatkan kupon terbanyak. Dan di situ Pak Jack melihat, oh ini menjadi masalah. Karena kalau mereka ingin mengajarkan kabar baik, dan esensi dari kabar baik Injil adalah kita nggak bisa mendapatkan, we cannot earn salvation. Kita tidak bisa mendapatkan, bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Ya kan? Karena keselamatan itu gratis, Tuhan berikan cuma-cuma. Kita tidak harus bekerja berbuat baik untuk diselamatkan. Karena Roma 5 ayat 11 mengatakan, 5 atau 9, sorry, Bible verse is not accurate. Romans 5:11, I think. Pokoknya Roma 5 deh. Tuhan Yesus, dia mati untuk kita sewaktu kita masih berdosa. While we were still sinners, Christ died for us. Waktu kita masih kotor, waktu kita masih berbuat jahat, ya, waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati, memberikan hidupnya untuk kita. Jadi prinsip itu sangat bertolak belakang dengan kamu melakukan perbuatan baik, nih saya kasih hadiah, ya. Kamu mendapatkan berkat ceritanya. Kamu melakukan hal-hal yang baik terus kamu mendapatkan berkat. Nah, ini menjadi problem sangat bertolak belakang dengan Injil. Dan di sini Pak Jack melihat ini menjadi masalah. Gimana caranya untuk mengubah hati ini, hati mereka yang sudah keras dan hanya berfokus kepada reward, kepada hadiah, dan bukan kepada Kristus, tapi all to themselves. Bagaimana saya bisa mendapatkan kupon, bagaimana saya bisa mendapatkan kupon yang banyak untuk nanti saya belikan hadiah di hari toko. Okay, so that's the context. Terus saya ingin membacakan sedikit dari halaman 194. 194, pemilik kebun anggur yang pemurah. Oh, you can't even see it. There we go. Pemilik kebun anggur yang pemurah. Oke. Saya memberitahu anak-anak bahwa saya tidak akan membagikan uang Alkitab untuk apa saja yang mereka lakukan dan menjelaskan mengapa. Jadi diberhentikan sistem uang Alkitab, ya, uang-uangan ini diberhentikan. Hadiah Allah yang terbesar berdasarkan kepada kebaikannya, bukan pada apa yang kita lakukan. Kelas kami akan bekerja dengan cara yang sama. Ya, that's the right way. Saya memberitahu mereka bahwa saya masih tetap merencanakan untuk membagikan uang itu pada hari toko nanti. Setiap anak yang datang ke kelas akan mendapatkan satu amplop penuh uang untuk berbelanja. Semuanya akan mendapatkan jumlah yang sama. Itu bukan karena mereka berusaha untuk memperolehnya, itu akan menjadi satu hadiah seperti karunia Allah. Just like the grace of God. It's free, just like God's grace. Tetapi
Terus ada yang bertanya, tetapi bagaimana jika ada anak yang tidak pernah datang ke kelas, ternyata datang hanya pada hari itu? Tanya satu murid. Ya, kan nggak fair. Kalau ada yang anak tiba-tiba datang hanya di hari toko, selama ini nggak pernah rajin ke sekolah minggu, terus mereka tiba-tiba datang, terus gimana? Jadi Bapak akan memberinya, katakanlah setengah dari jumlah uang yang kami semua terima, kan? Kan dia cuma datang hari itu doang. Kan kita datang rajin nih, nggak absen sekolah minggu. Kita dapat uang jumlah yang penuh. Untuk mereka yang barusan datang ini, mereka cuma dapat setengah, kan? Tidak, kata saya. Kita akan berbagi dengan mereka. Sama pemurahnya seperti jika mereka datang kemari setiap minggu. Setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Untuk membuat poin itu melekat, 1 minggu sebelum hari toko, saya mengajarkan perumpamaan Yesus tentang para pekerja di kebun anggur. Ini perumpamannya yang jarang saya dengar, tapi sangat-sangat penting. Seorang pemilik lahan keluar ketika matahari terbit untuk mengupah pekerja di kebun anggurnya dengan janji memberi upah harian yang normal. Kira-kira jam 9 pagi, dia mengupah lebih banyak pekerja ke kebun anggurnya dan berjanji untuk memberi upah yang normal. Jadi jam 9 tiba-tiba dia hire beberapa pekerja, terus dijanjikan, oke, kalian akan mendapatkan upah yang normal. Dia melakukan hal yang sama pada tengah hari, terus tengah hari jam 12, dia hire lagi nih beberapa pekerja lain dengan janji yang sama, ya nanti saya bayar kalian upah yang sama. Jam 3 sore dia hire orang lebih banyak lagi. Dan 1 jam sebelum jam kerja selesai, dia hire beberapa pekerja juga. Jadi hasil dari dia meng-hire orang pada pekerja-pekerja di pagi hari, terus jam 12 siang, terus jam 3 sore, dan 1 jam sebelum jam kerja selesai. Semua pekerja ini, mau itu mereka baru datang 1 jam sebelum, atau mereka udah dari pagi kerjanya, upahnya sama. At the end of the day, close of business, they will get the same amount. Upahnya sama. Saya membawa beberapa tandan anggur untuk mengilustrasikan cerita itu. Makanya bab ini judulnya Anggur yang mengajarkan kabar baik. Saya membawa beberapa tandan anggur untuk mengilustrasikan cerita itu. Kami membaginya menjadi 5 gundukan. Ada 1 gundukan anggur yang besar yang mewakili pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang pertama kali diupah. Kemudian gundukan itu semakin kecil sampai hanya tersisa 1 butir anggur. Itu jadi symbolize pekerja yang baru datang 1 jam sebelum jam kerja selesai. Orang-orang yang datang terakhir itu nyaris tidak bekerja sama sekali. Tetapi pada akhir hari itu, si pemilik kebun membayar mereka ini terlebih dahulu dengan upah 1 hari kerja penuh. Jadi yang baru datang 1 jam sebelumnya, dia yang dibayar duluan, terus upahnya sama seperti as if dia kerja dari pagi-pagi. Saya menaruh 1 koin perak di samping anggur yang sebutir itu. Kemudian saya memberitahu bagaimana setiap pekerja dalam kelompok lain dalam cerita Yesus juga mendapat upah yang sama, 1 koin. Setiap orang menerima upah 1 hari kerja. Walaupun orang-orang yang dipekerjakan pertama tidak merasa senang mengenai hal itu. Ya, I understand. Kan saya kerja dari jam 9 pagi. Saya effort yang saya that I put in this work, yang saya kerjakan dalam pekerjaan ini jauh lebih capek, jauh lebih banyak dibanding orang yang baru di hire 1 jam sebelum toko tutup gitu kan. So I understand the frustration dan saya juga dulu berpikir seperti itu.
Anak-anak dan saya banyak berbicara mengenai hal itu. Kami makan anggur bersama-sama, sementara kami mendiskusikan keadilan dan kemurahan Allah. Kami berdiskusi mengenai betapa luar biasanya kemurahan Allah pada kita. Bagaimana Dia mengaruniakan putranya dan betapa baiknya pemberiannya, karena pemberiannya kepada kita itu berdasarkan kemurahannya dan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Kami mempertimbangkan bagaimana hal ini seharusnya membuat kita rendah hati, puas, dan ingin sekali berbagi. Yeay, sekarang aku mengerti tentang uang-uangan itu, kata seseorang anak laki-laki. Seperti anggur. Oke, jadi mereka siap untuk hari toko. Jadi, itu yang menonjol untuk saya, karena nomor satu, perumpamaan ini jarang dibahas, especially me growing up. Dan sebagai anak pendeta, saya besar jadi anak pendeta, jadi saya ini memang I have a goal, saya punya goal untuk hidup benar, untuk menjadi contoh, untuk menjadi anak baik deh istilahnya. Dan saya pikir, oke, kalau saya melakukan hal-hal yang baik, saya hidup taat, nanti saya akan mendapat upah, ya kan? Saya akan diberikan upah oleh Tuhan dan upahnya akan ya setara dengan apa yang saya sudah lakukan. Dan ternyata, sure enough, seperti yang saya sudah bahas dengan ladies mungkin di sesi-sesi yang sebelumnya, saya as all along as I can remember, saya ini selalu pelayanan. Sejak saya bisa pelayanan, saya ikut pelayanan. Ikut meeting, pertemuan doa malam suntuk, dan seterusnya. Kita semua ikut, satu keluarga ikut. Dan ketika saya mencapai umur untuk bisa ikut pelayanan, saya pelayanan ladies, saya pelayanan bersama dengan saudara-saudara saya, dan that was my life. Itu kehidupan saya, gereja, pelayanan, gereja, pelayanan, gereja, pelayanan. Dan saya pikir bahwa wow, ini saya melayani Tuhan loh, ya. I'm clocking in hours, saya bekerja di ladang Tuhan, dan saya masukkan nih jam-jam yang saya dedikasikan untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan semuanya. Dan saya pikir bahwa Tuhan akan memberikan upah yang ya sewajarnya deh, sesuai dengan apa yang saya sudah lakukan, sesuai dengan pekerjaan keras yang saya sudah lakukan, dedikasi yang saya sudah lakukan. And then ternyata di keluarga kami mengalami masalah, yaitu orang tua saya cerai. Dan di situ kami semua digoncangkan, dunia saya seperti berubah total, dan nggak make sense untuk saya. Loh, kan saya hidup melayani Tuhan. Loh, kok ini yang terjadi? Kok bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan berkat yang datang, tetapi kok masalah, dan masalah ini penuh dengan rasa sakit hati. Ini is painful. Ini nggak gampang untuk melalui keluarga yang orang tua yang cerai. Ini sangat sakit, ya. It really hurts. It's a lot of pain, a lot of heartache. Dan saya bingung, loh Tuhan, kok ini yang terjadi. Dan di situ Tuhan oleh kasih karunia-Nya, Dia justru menggunakan waktu itu untuk mengajarkan saya kabar baik Injil. Nah, ada beberapa dari saudara saya tidak sanggup untuk memproses rasa sakit ini. And again, no one can process this kind of pain, rasa sakit seperti ini, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa kasih karunia Tuhan. Ini sangat pahit, ya, dan sangat sangat susah, sangat sangat berat. Dan saya mengerti bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, kita bisa gampang menyerah, ya. Dan salah satu dari saudara saya, dia nggak sanggup untuk memproses rasa sakit ini, dan akhirnya dia mundur dari kekristenan. Dan saya melihat bahwa Tuhan menyelamatkan saya. Dia menggunakan waktu ini untuk menjamah hati saya dan membukakan mata saya kepada Injil.
Dan apa yang saya selama ini lakukan itu tidak menghasilkan berkat, tidak bisa menghasilkan berkat, tidak bisa menghasilkan apapun, karena keselamatan itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. It's free, not based on what I've done, bukan tergantung dengan apa yang saya lakukan, perbuatan baik, tapi Tuhan berikan whether or not kita melakukan sesuatu. Bahkan di Roma dikatakan bahwa sewaktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati untuk kita. And so I started to learn, saya mulai belajar tentang kabar baik Injil dan hidup saya mulai diubahkan, hati saya mulai diubahkan, tapi belum 100% ya, masih I'm still learning. Dan saya ingat sekali salah satu juga a big moment in my life, karena saya anak pendeta dan saya ingin hidup kudus. Salah satu yang saya tidak lakukan adalah saya nggak pacaran. Saya mendedikasikan hidup saya untuk tidak pacaran dan saya hidup melayani Tuhan. Nah, saya kira Tuhan akan menghadiahkan atau memberikan upah, yaitu hubungan yang baik, suami, pasangan hidup yang perfect ya, yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. And then sure enough, dengan hidup di dalam dunia yang penuh dengan brokenness ya, banyak dosa dan just a lot of broken people, kerusakan. Dan akhirnya saya mengalami apa yang orang lain katakan patah hati. Saya akhirnya mengalami patah hati for the first time dengan seseorang yang akhirnya tidak berhasil. Hubungan ini tidak berhasil dengan orang tersebut. Dan saya ingat sekali, saya terpukul sekali rasanya, kayak loh Tuhan, kan saya saya masih belum get it. Loh Tuhan, kan saya sudah melayani Engkau, saya sudah begitu rajin mendedikasikan hidup saya untuk Engkau. Masa sih saya dapat sakit hati? Masa sih saya harus melalui rasa sakit hati lagi? Before it was with my parents and now with a relationship yang saya sangat-sangat inginkan. Terus Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan bisa aja sih, dia bisa mengabulkan. Tuhan bisa, but you didn't. Engkau tidak mengizinkan itu menjadi berhasil. Dan saya berpikir bahwa Tuhan dengan sengaja membiarkan ini terjadi untuk saya merasakan rasa sakit lagi. It's like I was set up for heartbreak. Dan di situ Tuhan menjamah hati saya pelan-pelan sih, nggak langsung ya. It was a hard journey. Saya bergumul lumayan lama untuk hati saya dilunakkan kembali yang tadinya keras, untuk kembali menjadi lembut, untuk dilembutkan kembali dan melihat bahwa hey, dalam rasa sakit hati ini dia tetap berada dengan saya. He is with me. Dia Immanuel, dia beserta dengan saya, dan dia bisa memperlihatkan kepada saya bahwa you know what, at the end of the day, apa yang saya benar-benar inginkan, apa yang saya selama ini kejar, itu nggak ada bandingnya dengan penerimaan, tidak ada bandingnya dengan penghiburan yang saya terima, pengharapan yang saya terima di dalam Kristus. Di situ Kristus menjadi lebih indah. Hadirat Kristus di dalam masa-masa gelap saya itu lebih indah, lebih berharga, lebih mahal daripada apa yang saya kejar. What I thought was worthy, what I thought was precious, ternyata itu nothing compared to apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. So, all that to say, kalau saya baca perumpamaan ini waktu dulu, dengan mindset saya dulu, saya mungkin bermasalah dengan perumpamaan ini. Karena as you can see from the way I was thinking, dari cara berpikir saya pikir bahwa dengan melayani Tuhan, dengan mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan, saya berhak untuk mendapatkan upah yang seharusnya. Dan ternyata di perumpamaan ini, semua pekerja Tuhan mendapatkan upah yang sama. Dan itu bukan berbasis oleh karena
apa yang pekerja itu lakukan sesuai dengan jam-jam kerja atau usaha keras yang dilakukan, yang diberikan oleh pekerja, tetapi berdasarkan oleh kemurahan, generosity of the master, ya, kemurahan hati dari pemilik kebun, berdasarkan oleh kemurahan hati Tuhan, because He's so generous, karena karakter Tuhan itu maha pemberi, Dia memberikan kepada kita upah, Dia memberikan kepada kita berkat, dan itu semua mengalami berkat yang sama, sukacita yang sama, damai sejahtera yang sama, ya, penghiburan yang sama, pengharapan yang sama. Whether or not kamu barusan menjadi orang percaya, barusan menerima Tuhan Yesus kemarin, atau sudah menjadi orang percaya sejak tahun 90. You know what I mean? Jadi ini sangat menghibur sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Now I see it. Sekarang saya melihat ini sebagai suatu penghiburan. Kalau saya melihat waktu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin saya mikir, aduh kok nggak nggak adil, Tuhan nggak adil. Kalau gitu buat apa saya kerja susah-susah? Bukan tentang itu, ladies. Karena bukan berdasarkan apa yang kita masukkan, bukan berdasarkan pekerjaan kita, tapi semua ini berdasarkan oleh how great, betapa indahnya Tuhan, betapa maha pengasih, maha pemberi, murah hati Tuhan yang kita sembah. And because of that, saya bisa lebih rendah hati, lebih bermurah hati untuk share, untuk berbagi. Hey, apa yang saya dapatkan ini, damai sejahtera yang saya dapatkan ini gratis loh, dan kamu juga bisa mengalami damai sejahtera yang sama. Hey, penerimaan yang saya alami ini gratis loh. I did not earn this, dan Anda juga bisa mengalami penerimaan, pengakuan yang sama yang saya alami. So it makes me want to share. Itu membuat saya ingin berbagi dan memberitakan. Hey, kamu tahu nggak? Don't you know? Inilah warisan Anda di dalam Kristus, karena He's so good. Dia begitu baik, dia begitu indah, dan dia begitu pemurah hati. Dia ingin memberikan kepada kita semua. So, this parable, perumpamaan ini sangat-sangat indah untuk diceritakan. And of course, you're going to get reactions atau mungkin komplain seperti yang saya juga komplain hal yang sama kan. Saya mengatakan ya nggak fair dong kalau gitu. Buat apa saya bekerja susah-susah? Pasti akan ada komplain seperti itu. But then Anda bisa melihat Injil, kabar baik. Itulah kabar baik. Anda tidak harus susah-susah bekerja untuk Tuhan. Anda bebas untuk bekerja untuk Tuhan sesuai dengan apa, based on your, saya ingin bekerja because I love to, karena saya mengasihi Tuhan. Saya ingin bekerja, saya ingin berdoa karena Tuhan begitu baik. Saya ingin membaca Alkitab, dan itu adalah apa ya, pemberian yang tulus. Ini adalah pemberian terima kasih, ucapan terima kasih yang tulus kita bisa berikan kepada Tuhan. Bukan, oh ya, saya ingin melakukan ini, saya ingin berdoa, saya ingin menjadi anak yang baik supaya Tuhan berkati saya. Itu kan nggak tulus. Itu tidak tulus dan tidak menjadi pemberian yang indah yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu malah kesombongan. So we don't want that. Kita ingin perbuatan baik, ucapan terima kasih untuk benar-benar keluar dari hati yang sudah dijamah oleh kabar baik. Yang dijamah bahwa, wow, saya nggak berhak menerima ini, tapi Tuhan memberikan ini untuk saya. Wow, oleh karena itu, saya mau bilang terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih. How? Dengan saya berdoa, dengan saya membaca Alkitab, dengan saya hidup kudus. Ini semua ucapan terima kasih yang saya beri tulus sebagai pemberian, sebagai hadiah yang saya berikan kepada Tuhan. Bisa saya bisa dapat berkat, saya bisa enggak dapat berkat, is okay.
Karena saya sudah terima berkat utamanya, yaitu Tuhan Yesus, yaitu hadiratnya, pengharapannya, everything that comes with it. Saya sudah mendapatkan um, yang terbaik. Dan oleh karena itu, ladies, saya bisa, I can encourage you, we're free, kita bebas untuk bermohon kepada Tuhan dengan permohonan doa. It's okay, Anda boleh bermohon kepada Tuhan. Anda boleh memiliki daftar permohonan doa, boleh. You know, like I want to, saya ingin Tuhan untuk, saya ingin pasangan hidup. Saya ingin dikaruniakan seorang anak. Saya ingin Tuhan keluarga saya bertobat. Anda boleh memiliki daftar permohonan doa. Of course, saya ingin disembuhkan dari penyakit ini. Saya ingin saudara saya disembuhkan Tuhan dari penyakit kronis dan seterusnya. You can definitely, boleh Anda memiliki daftar permohonan doa, dan Anda dianjurkan untuk datang kepada Tuhan dan bermohon kepada Tuhan untuk mengaruniakan, menjawab doa-doa Anda. Please, karena uh, love language Tuhan, bahasa kasih Tuhan adalah iman, ya, iman. Tetapi kabar baiknya adalah kita tidak harus terpukul kalau itu tidak terjadi, karena kita trust, kita percaya kepada karakter Tuhan, kita percaya dengan kepada um, kebijaksanaan Tuhan, ya, His wisdom. Kita percaya bahwa Dia tahu, dan kita bisa bermohon dengan tangan yang apa namanya, with loose hands, tanpa harus ini yang terjadi Tuhan, tapi kita bisa lebih bebas datang kepada Tuhan, bebas bermohon kepada Tuhan, dan bebas menunggu Tuhan, dan percaya bahwa kalau Tuhan belum menjawab doa ini, berarti Tuhan tahu saya mungkin belum waktunya, ya. Saya tidak mengerti seperti Tuhan mengerti. Mungkin Tuhan akan memperlihatkan kepada saya untuk saya mengerti suatu hari. Kalau tidak sekarang, mungkin suatu hari saya akan mengerti. Dan kita bisa memiliki keyakinan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan bisa mengaruniakan saya pasangan hidup. Tuhan bisa memberikan saya seorang anak. Tuhan bisa menyembuhkan saya dari sakit penyakit ini. Tuhan bisa, seperti dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia mengatakan pada raja, Tuhan bisa menyelamatkan kami dari perapianmu. Tuhan bisa menyelamatkan kami dari amarah raja. Dan He will deliver us from the fiery furnace. Tetapi kalaupun Dia tidak, even if He does not, kalaupun Tuhan tidak, Dia memilih untuk tidak menyelamatkan kami dari perapianmu, Raja, kami tetap tidak akan tunduk kepada ilah itu. Even if he does not. Itu ada keyakinan yang teguh, keyakinan bahwa karakter Tuhan itu bijaksana, karakter Tuhan itu indah. He is trustworthy, Dia dapat dipercaya. Dia orang yang paling dapat dipercaya. Dan kalaupun tidak, kalau Tuhan tidak memberikan saya pasangan hidup, saya tetap akan hidup untuk Tuhan. Saya tetap akan berharap kepada Tuhan. Saya tetap akan mengasihi Tuhan. And that's the good part of the good news. Bahwa kita bebas untuk berdoa dan kita bebas untuk berserah kepada Tuhan. Bebas datang, bebas bermohon, dan bebas percaya, dan bebas menyerahkannya kepada Tuhan. All at the same time, pada saat yang bersamaan, kita bisa melakukan itu. Dan that's freedom. Itu adalah kebebasan yang kita mengalami, kita miliki dalam kehidupan kekristenan. So, that's a little bit of sharing from me. Dan salah satu hal juga yang sangat membantu, Anda bisa menggunakan ini, ya, ada di daftar pertanyaan. Halaman 205.
Oh, can you see it? There we go. 205. Diskusi-diskusi kabar baik. Jadi kabar baik itu memberikan kita rasa syukur, keyakinan, pengharapan, dan penghiburan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk menjadi aplikasi kepada kehidupan kita. Jadi kabar baik ini bagaimana menjadi relevan untuk saya, seorang wanita Indonesia, hidup tahun 2024. Bagaimana ini bisa menjadi relevan untuk kehidupan saya? Oke, how does this impact my life? Bagaimana ini dapat menjadi membawa dampak ke dalam hidup saya? Kita tanya pertanyaan yang ada di daftar ini. Pertanyaan untuk diskusi. Apa yang kita pelajari tentang Yesus yang membuat kita bersyukur padanya? So we take any lesson. For example tadi ya, yang perumpamaan pemilik anggur. Apa yang kita pelajari tentang Yesus yang membuat kita bersyukur kepadanya? Oh, kita diberikan upah bukan karena pekerjaan kita. Itu membuat saya mengucap syukur. Karena ada masa-masanya di mana saya gagal untuk memberikan pekerjaan yang baik. Ada masa-masanya saya gagal dan saya bersyukur ada Tuhan Yesus karena saya bisa bersandar pada pekerjaan Kristus yang sempurna dan sudah selesai di atas kayu salib. Akhirnya saya mengalami rasa syukur. So that's how the gospel impacts our life, memberi dampak dalam kehidupan kita, dan akhirnya hasilnya rasa syukur. Yang berikutnya, keyakinan. Apa yang kita pelajari tentang bagaimana Allah memberi kekuatan kepada umatnya, membuat mereka mampu melayani dan mentaati Dia. Well, from perumpamaan yang kita bahas tadi, kita belajar bahwa kekuatan untuk bekerja itu diberikan oleh Tuhan, karena dengan kita diberikan upah yang sama, there's freedom for you to work, there's freedom for you to do your best, dan akhirnya tidak tergantung oleh kualitas pekerjaan yang kita masukkan, yang kita berikan, tetapi dengan kita tahu bahwa we are all blessed with the same blessing. Kita semua diberikan upah yang sama. Itu justru memberikan saya suatu keyakinan untuk justru saya jadi ingin bekerja lebih giat lagi karena saya tahu bahwa it's not based on what I do, but it's based on the generosity. Ini adalah kebaikan, kemurahan hati Tuan dari pemilik kebun anggur ini, kemurahan hati dari Tuhan, because He's so nice. Imagine ladies, kalau kita bekerja untuk seseorang yang bos yang sangat baiknya setengah mati, pasti kita jadi mau lebih kerja keras lagi, because we just love this person, we just love him. Ya, sama seperti Tuhan, because He's so good to us, He's so gracious to us. Dia begitu bermurah hati kepada kita semua. Semakin I just want to serve Him more. Saya ingin melayani Dia lebih giat lagi, because He's so good. Karena Dia orangnya baik sekali. Tuhan begitu baik. Dan Anda bisa terapkan juga dengan pengharapan, penghiburan. You can do it yourself. You can try it in class. Anda bisa coba di dalam kelas Anda atau di grup diskusi Anda. Ini adalah tips-tips untuk bisa mengkaitkan kabar baik Injil yang kita baru pelajari langsung dikaitkan dengan kehidupan kita pribadi. Dampaknya apa dalam kehidupan saya? Seorang wanita di dunia modern that might be different from 1800 yang mungkin berbeda, tapi pertanyaan-pertanyaan ini dapat bridge the gap, ya, bisa mengkaitkan pelajaran yang terjadi di dalam Alkitab thousands of years ago, dan kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. So, that was my sharing untuk Anda. Semoga itu membantu, semoga itu memberkati.
Saya ingin memberikan kesempatan untuk para ladies untuk bertanya atau untuk berbagi juga. If you want to share, please go ahead and share. Kalau Anda belum sempat baca bab 8, is okay. Saya berkati Anda untuk membaca bab 8 dan for a good experience, untuk pengalaman yang indah membaca bab 8. Kalau Anda ingin bertanya seputar dengan apa yang kita sudah bahas atau from discussion last week, Anda bebas. Anda bisa tanya atau sharing apapun. Please feel free to do that. Oke? Silakan ladies. Saya minum dulu. Please go ahead. Hai, Hai Lestika. sorry, aku Silakan. lagi di luar. Jadi sebenarnya banyak yang mau dibilang, jadi gini, jadi mulainya dari aku ya, ngerasain nggak baca buku ini tuh aku sih. Sorry Jadi Lestika, karena boleh lebih jelas lagi ngomongnya mungkin atau lebih dekat ke mic-nya? kedengeran ya, Kedengeran, cuman jadi agak susah. oh iya, ini udah kedengeran, Ya, udah kedengeran ya? ya, Sorry. udah. Jadi aku pas waktu baca buku ini, ya, waktu baca buku ini, waktu baca buku ini, aku tuh juga sedikit sedih karena setelah baca merasa kok kayaknya aku sendiri pun belum pantas jadi Kristen gitu karena kayaknya yang dibilang di buku ini aku sendiri kan merasa seperti aku sampai ini melayani nggak cuma di diri sendiri dan di sini lagi di sana lagi yang merasa waktu itu harus pengakuan harus oh iya aku lebih baik dari orang-orang yang mungkin melayani jadi itu aku benar-benar oh iya Sorry aku Lestika, boleh diulang sedikit lagi Lestika? oh Mulai iya mulai hilang lagi. Sorry. jadi aku merasa eh merasa nggak pantas jadi guru suami gitu. Karena aku juga sama kayak yang dibilang Vina tadi aku melayani tapi kayaknya aku melayani itu eh, ah, iya kayak mencari kalau memang memang aku tuh lebih baik aku tuh lebih baik dari orang lain jadi Ya, ya aku di situ merasa aduh sedih gitu maksudnya aku sendiri pun masih pengen dianggap oh aku lebih baik dari orang-orang yang nggak melayani ya, itu udah melayani di story melayani di tempat yang lain gitu dan ya, jadi kan aku itu mendapatkan yang lebih baik pengakuan yang lebih baik dari Tuhan. Hmm. Jadi kalau misalnya kayak di sekolah minggu kami sama kayak sekolah minggu yang belajar pajak tadi kami nggak punya uang sih nggak ada uang ya. yang dibagi tapi kami punya kupon jadi Ya, setiap kupon. orang yang Ya, bisa jawab, yang ya, bisa ya, apa namanya, apa ayat, terus yang tertib, yang mau ya, bernyanyi, itu ya, kita kasih kupon. Dan pas Natal nanti ada hadiah-hadiah yang bisa ya, ditukar dengan kupon yang mereka punya. Jadi ya, misalnya kalau ya, satu mungkin bisa ditukar sama pena, kuponnya dua ya, bisa ya, ditukar buku, kan? Nah, jadi eh, jadi aku memang ada juga kalau pas Natal nanti semua anak nggak terkecuali yang dia baru sekali datang, nggak pernah ya, datang atau rajin ya, datang itu ada hadiah yang ada kasih. Gitu. ya. Tapi Good, good. ada hadiah juga yang misalnya dia kehadiran. Jadi ada kehadiran juara satu dua tiga itu hadiah juga dikasih. Ada juga aktivitas kita kan punya aktivitas nih setiap pulang gereja mereka ada buku yang ada setiap minggu itu udah ada aktivitasnya gitu. Jadi Ya, yang aktivitasnya penuh dinilai bagus mereka juga menang ada satu dua tiga. Jadi waktu aku baca ini terus dibilang jadi apa mereka jadi kesannya cuma ini yang menarik bukan Injil itu kan bukan Yesus itu yang menarik jadi ya, ya, karena ini kan sudah dari dulu kami lakukan dan ini kami lakukan
supaya Ya, anak-anak juga tertarik terus untuk ke sekolah minggu. Karena ngerti, kadang-kadang kan ngerti. kalau Ya, mereka nggak diantar sama orang tuanya, mereka nggak mau sekolah minggu. Mereka maunya sama orang tuanya aja di ya, gereja dewasa. Nah, ya, jadi eh, karena ini ya kami buatlah caranya ya itu ya udah kasih hadiah, kasih kupon lagi supaya mereka lebih semangat. Nah, jadi supaya melihat ini membaca batunya. Jadi aku tuh bingung gimana caranya supaya aku bisa kasih tahu teman-temanku juga gitu ya supaya mereka juga nggak ngerasa kalau misalnya aku ngasih tahu kan kan aku udah baca ini minggu lalu ya jadi iya, iya. Bacanya bab 8 minggu lalu. Iya, ya, jadi aku misalnya kasih tahu gitu ke temanku jadi kita nggak perlu deh ngisi depan lagi gitu kan dan mereka bilang kenapa itu salah satu motivasi loh untuk anak-anak supaya mereka lebih rajin iya, lebih ngerti, ngerti banget. Mm-mm. dan kalau misalnya dibilang ya itu kan jadinya mereka cuma ngomong ya nggak apa-apa ya itu dulu setidaknya mereka dengar firman kan jadi jadi aku bingung jadi sekarang uh, gimana ya caranya Iya, gimana gak apa. cara supaya Ya, mereka juga ngerti anak-anak juga mengerti aku juga bisa uh, ya, lulus gitu. Oh itu bukan aku apa menyayangi Yesus sayang sama Yesus itu bukan karena aku pengen sesuatu karena ya, aku akan dapat ini. ya, Loh. ya. Thank you loh, Lestika, pertanyaannya. Memang I totally get it. Di gereja saya yang saya dulu ikut gereja di Jakarta juga sama, ada sistemnya. Memang I think sekolah minggu sekarang kebanyakan sistemnya begitu, dan itu memang give something for them to look forward. Jadi bisa menanti-nantikan hari toko, bisa menantikan Natal contohnya, and it does give them motivation. Aku ngerti banget, I understand. um, Apalagi kalau anak-anak yang sering duduk di kebaktian dewasa, you want them to come to Sunday school. Jadi ini menjadi insentif, menjadi motivasi. I totally understand. Dan apalagi susah kalau misalnya satu tim sekolah minggu, satu departemen sekolah minggu itu belum melihat poin yang sama, atau belum belum they're not aligned on the same page. Mereka belum belum di satu pengertian yang sama. Jadi it's gonna take a while. Mungkin akan ada banyak pembicaraan atau diskusi lagi untuk dibicarakan. Hey, what do you think? Di Alkitab dikatakan bahwa bla 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 bla. Contohnya mungkin you can give contoh si pemilik anggur, dan untuk kita mengajarkan kabar baik Injil, keselamatan itu diberikan tanpa kita melakukan perbuatan baik. Apakah ini sesuatu yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak? Dan saya terbuka untuk diskusi, saya terbuka untuk yuk kita sama-sama coba deh, let's discuss this, and menurut Anda gimana, dan bagaimana juga kita bisa men-tackle untuk kita juga sama-sama consider bahwa ya kita perlu anak-anak termotivasi, kita perlu mereka ada insentif untuk mereka juga ikut berpartisipasi. How do we do this together? Jadi ini menjadi suatu apa ya, diskusi tim yang Lestika bukan hanya seorang diri yang apa mengajukan, atau you're the only one that wants to do this, karena memang it has to be a team effort, harus menjadi sesuatu yang secara kolektif semuanya setuju dan maju bersama-sama. So maybe it will take, mungkin akan bertahun-tahun mungkin untuk dibahas dan dicoba, dan all these other things, because ini sistem yang sudah bertahun-tahun kan, sudah sistem bertahun-tahun memang sekolah minggu seperti ini. So this is gonna be a long discussion. Anda harus siap untuk ya kita bahas deh, coba lihat deh what are the possibilities. Menurut Anda gimana kalau kalau kita melihat dari kabar baik Injil, apakah ini sesuatu yang kita ingin ingin lakukan? Kalau misalnya sistemnya itu masih
masih akan seperti ini for a long time, untuk waktu yang lumayan lama, then I would suggest Lestika bisa melakukan sesuatu yang mengkomunikasikan message atau pesan bahwa hey, kalian tidak melakukan apa-apa, kalian tidak melakukan sesuatu yang baik, tetapi kalian dapat hadiah, ya. You didn't do anything, tapi ibu guru ingin melakukan sesuatu yang fun, atau Anda bisa satu kelas ini bisa melakukan aktivitas yang seru banget tanpa mereka melakukan sesuatu yang baik, ya. Jadi tiba-tiba, jadi surprise aja. Jadi tiba-tiba, oke, anak-anak, without any rhyme or reason, tanpa ada pencetusnya atau gimana, just out of nowhere. Jadi surprise aja kita melakukan sesuatu fun. Saya pernah baca ini dari parenting, buku parenting, saya lupa namanya siapa, pokoknya jadi di dalam family ini, dalam keluarga ini, mereka punya sistem, bukan sistem kupon tapi sistem bola kelereng, ya. Jadi mereka kayak pakai kelereng untuk jadi poinnya. Jadi mereka mengerjakan PR, mereka misalnya cuci piring atau melakukan household pekerjaan di rumah, ya, mau itu bersih-bersih, mau itu lipat baju, ya, atau bersihin, merapikan mainan yang tadinya berantakan. Jadi itu mereka pakai pakai kelereng yang ada dikumpulkan di jar, ya, di dalam gelas or something like that. Mereka kumpulin kelerengnya. Jadi kalau kelerengnya udah penuh, kalau gelas itu udah penuh, terus mereka akan merayakan dengan es krim gitu. Mereka semua pergi makan es krim, pesan es krim, terus yay, celebrate. Terus ibu ini mengatakan untuk saya mengajarkan kasih karunia, saya akan out of nowhere, jadi dengan surprise, tanpa kelereng itu sudah penuh. Jadi kelereng itu buat kayaknya masih satu apa dua gitu. Masih sedikit di dalam gelas itu. Kelerengnya cuma sedikit, dan dia mengatakan, "Oke, anak-anak, kita sekarang akan makan es krim." Loh, kok kita makan es krim, kan kelerengnya masih sedikit? Ya, because I love you. Karena ini adalah kasih karunia. Dan itu mengajarkan mereka bahwa ada masanya di mana mereka tidak deserve anything, mereka tidak layak untuk menerima hadiah sebenarnya, tetapi mereka diberikan hadiah, dan itu mengkomunikasikan pesan bahwa kabar baik itu seperti itu. Ya, kita tidak melakukan apa-apa terus dengan cuma-cuma diberikan seperti itu, tanpa kita melakukan apapun yang layak untuk menerima berkat. Dengan begitu saja kita diberikan berkat. Dengan begitu saja kita diberikan keselamatan, kita diberikan pengharapan, damai sejahtera, and so forth and so forth. Jadi my tip for you, Lestika, mungkin sistem sekolah minggu itu tidak akan berubah for another 5 years. It's okay. Ada beberapa hal-hal yang kita bisa lakukan untuk to communicate, untuk menyampaikan pesan kabar baik Injil. Jadi out of nowhere, dengan surprise aja. Oke, kita akan melakukan aktivitas yang seru banget. Jadi maybe in your class anak-anak paling suka main apa gitu. Mereka paling seneng main, I don't know. So whatever it is yang menjadi aktivitas favorit di kelas sekolah minggu, mungkin untuk kita belikan mereka makanan atau snack yang lebih ceria, mungkin itu butuh dana. We can try to think of something, memikirkan sesuatu yang tidak memerlukan dana. Jadi aktivitas yang seru, yang mereka seneng banget, itu Anda bisa menyarankan, oke, kita main game ini sekarang, walaupun mereka tidak belum tertib, belum ini, belum itu, it's okay. Itulah pesan kabar baik. Jadi tanpa kita melakukan sesuatu yang kita layak menerima berkat,
kita layak menerima. It's so wrong untuk saya mengatakan itu aja udah rasanya aneh sekali. Kita melakukan sesuatu supaya kita layak menerima berkat. It doesn't work like that. Dalam ekonomi Tuhan itu nggak seperti itu ya. Kita melakukan sesuatu yang baik untuk menerima reward, menerima hadiah, tetapi dengan saya menghijack kelas ini dan kita melakukan sesuatu yang fun, aktivitas yang seru, yang sangat menjadi favorit anak-anak, itu menyampaikan kabar baik, pesan kabar baik. We didn't deserve anything, kita tidak layak sebenarnya menerima apapun, tapi kita menerima sesuatu dari Tuhan. So that's one of my tips, Sika. Dengan kita berbicara dengan tim panitia, head of pelayanan, ya kepala pelayanan sekolah minggu, dengan kita terus berdiskusi dan pembicaraan ini terus berlangsung sampai kita mencapai some kind of agreement, ya persetujuan yang win-win. Dan sambil kita menunggu itu terus berlangsung, pembicaraan itu terus berlangsung, diskusi itu terus berlangsung, sambil kita menunggu hal itu untuk selesai, we can still do little things. Kita bisa masih melakukan hal-hal kecil yang dengan apa? Dengan secara sengaja kita menyampaikan pesan-pesan Injil di dalam kelas kita. So I hope that helps answer your question. Oke, terima kasih Bina. Ya, dan kalau untuk perasaan bahwa saya hanya melayani untuk dilihat orang atau saya merasa saya lebih baik dari orang lain, it's okay. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Lord, I'm so sorry saya melakukan semua ini ternyata untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Pengakuan dari Engkau jauh lebih baik, Tuhan. Then I will do this because of you. Saya ingin melayani untuk Engkau, sebagai ucapan syukur kepada Engkau. Udah, terus melayani lagi. Segampang itu. Hati kita, postur kita di yang tadinya belok sini, kita luruskan lagi, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini sebenarnya untuk dilihat orang. Sebenarnya itu bukan motivasi yang benar, Tuhan. I'm so sorry, Tuhan, ampuni saya. Saya ingin melakukan ini untuk menjadi ucapan syukur saya kepada Engkau. Dilihat oleh Tuhan itu jauh lebih baik dari dilihat orang. Dan saya sudah dilihat. Saya bukan hanya dilihat Tuhan lagi, tapi saya diterima di dalam Kristus. Saya menjadi bagian dari keluarga Tuhan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus udah lanjut melayani lagi, kita terus maju, ya. So that's the hard test, dan nggak apa-apa, kita semua mengalami itu. Kita semua pernah melakukan sesuatu dengan motivasi yang tidak benar. It's okay, Tuhan, Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus memperlihatkan kepada kita, oke, ternyata motivasinya salah. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. Dan di situ kita berdoa, di situ kita berbicara kepada Tuhan. Hati, postur kita diluruskan lagi. Oke Tuhan, oleh kabar baik Injil, saya sudah diterima. Saya sudah diberkati. Saya tidak melakukan ini untuk mencapai berkat. Saya sudah menerima berkat dalam Kristus. Saya orang yang diberkati di dalam Kristus. Dan oleh karena itu saya akan maju. And that's all you need. That's why kabar baik itu sangat penting, Injil itu penting, dan nggak salah memang itu untuk memberitakan kabar baik Injil kepada hati kita setiap hari. Karena hati ini pasti lupa, sering banget lupa, dan harus diingetin. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah tanggung jawab Roh Kudus. Oleh karena itu Roh Kudus hidup di dalam hati kita untuk terus mengingatkan kepada kita dan meluruskan kita kembali. So, it's all good. Just keep going, maju terus, melayani terus. It's gonna be good. It's gonna be okay.
Oke, alright ladies. Saya akan tutup dalam doa ya. Dan Anda bisa menikmati malam minggu. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami, yang selalu setia mengingatkan kami tentang kasih-Mu, mengingatkan kami tentang kabar baik Injil, posisi kami di dalam Kristus ketika kami lupa, Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau setia mengingatkan kami, Tuhan, and help us remember, Lord, bahwa sungguh pengharapan dari Engkau, pengharapan penerimaan, pengakuan, damai sejahtera, semua yang dari Engkau itu jauh lebih baik. Yesus Kristus jauh lebih baik dari apapun yang kami inginkan di dalam dunia ini. Apa yang kami ingin capai di dalam dunia ini. Biar kami melihat, Tuhan, bahwa sungguh you are better. Jesus is better. You are so much better. Engkau jauh lebih unggul, Tuhan, dari apapun yang kami inginkan. Dan biar kami dihiburkan, Tuhan, oleh hadirat-Mu ketika kami masih bergumul dalam permohonan doa kami, Tuhan. Kalau ada permohonan doa yang belum dijawab, Tuhan, dan kami masih bergumul, Tuhan, aku berdoa, Tuhan, biar roh-Mu, biar hadirat-Mu itu cukup untuk kami. Biar hadirat-Mu dengan kami, Tuhan, your presence in our lives, hadirat-Mu, Tuhan, itu cukup menjawab semua pertanyaan. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi proses yang indah, menjadi perjalanan yang indah, di mana kami bisa discover, kami bisa temukan bahwa memang hadirat-Mu itu jauh lebih lebih indah. Kristus jauh lebih indah. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Engkau berkati setiap ladies, Engkau berkati setiap keinginan hati mereka Tuhan. Engkau melihat keinginan hati setiap dari kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar kami semua mengalami hadirat-Mu yang begitu dekat, kasih-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.